Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SN yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini adalah biografi singkat gurunya para ulama Nusantara, yakni Kiai Haji Sholeh Darat. Muhammad Sholeh Ibnu Umar Al-Samarani atau Kiai Sholeh Darat lahir di desa Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada sekitar tahun 1820 atau 1235 Hijriah. Dalam kitab-kitab yang ditulisnya, beliau acap menggunakan nama Syekh Haji Muhammad Sholeh Ibnu Umar Al-Samarani. Pemberian nama Darat diselempangkan ke pundak beliau karena tinggal di kawasan dekat pantai utara Semarang, yakni tempat berlabuhnya orang-orang dari luar Jawa. Kini nama Darat tetap lestari dan dijadikan prasasti nama kampung Lipah Darat dan Darat Tirto. Saat ini kampung Darat masuk dalam wilayah Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara. Kiai Haji Sholeh Darat merupakan sosok ulama yang memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di pantai utara Jawa, khususnya di Semarang. Ayahnya yaitu Kiai Haji Umar adalah ulama terkemuka yang dipercaya Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa melawan Belanda di wilayah pesisir utara Jawa. Setelah mendapat bekal ilmu agama dari ayahnya, Sholeh kecil mulai mengembara, belajar dari satu ulama ke ulama lain. Tercatat Kiai Haji Syahid Waturaja belajar kitab fikih seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Minhaj Al-Qawim, dan Syarab Al-Khatib. Kiai Sholeh Darat menimba ilmu di pesantren-pesantren pada zamannya. Beliau banyak berjumpa dengan kiai-kiai masyhur yang dikenal memiliki kedalaman serta keluasan ilmu batin, dan kemudian menjadi gurunya. Di antara nama kondang tersebut salah satunya adalah Kiai Haji Muhammad Syahid yang merupakan cucu dari Syekh Ahmad Mutamakin, seorang ulama asal desa Kajen Margoyoso, Pati, Jawa Tengah yang hidup di zaman Mataram Kartosuro pada sekitar abad ke-18. Dari syekhnya itulah beliau belajar beberapa kitab fikih seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Minhaj Al-Qawim, dan Syarah Al-Khatib. Terdapat catatan bahwa karena kitab-kitab tersebut bukanlah kelas-kelas pengantar, maka mempelajarinya tak pelak membutuhkan waktu relatif lama. Safari perjalanan keilmuannya berlanjut kepada Kiai Raden Haji Muhammad Sholeh Ibnu Asnawi di Kudus. Daripadanya beliau mengkaji kitab Al-Jalalain Al-Suyuti. Di Semarang beliau mendalami nahwu dan sorof dari Kiai Iskak Damarang. Kemudian belajar ilmu falak dari Kiai Abu Abdillah Muhammad Al-Hadi Ibnu Bakuni. Berlanjut kepada Ahmad Bafaqih Ba'alawi demi mengkritisi kajian Jauharo At-Tauhid, buah karya Syekh Ibrahim Al-Laqani, dan Minhaj Al-Abidin karya Al-Ghazali. Di Semarang kitab Masail As-Sittin karya Abul Al-Abbas Ahmad Al-Misri, sebuah depiksi tentang ajaran dasar Islam populer di Jawa sekitar abad ke-19, dicernanya dengan tuntas dari Syekh Abdul Al-Ghani. Tak pernah puas haus ilmu, itulah sifat setiap ulama. Demikian pula beliau, nyantri kepada Kiai Syada dan Kiai Murtado pun dijalaninya yang kemudian menjadikannya sebagai menantu. Setelah menikah, Kiai Sholeh Darat merantau ke Mekah di Tanah Haram. Beliau berguru kepada ulama-ulama besar, antara lain Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Muhammad Ibnu Sulaiman Hasbullah Al-Maki, Syed Ahmad Ibnu Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi,
kemudian Syed Muhammad Salim Ibnu Syed Abdurrahman Az-Zawawi, Syekh Syahid, Syekh Umar Asyami, Syekh Yusuf Al-Misri, dan lain-lain. Karena kecerdasan, kealiman, dan keluasan ilmu serta kemampuannya, akhirnya Mbah Soleh mendapat ijazah dari beberapa gurunya untuk mengajar di Mekah. Selama di Mekah ini beliau didatangi banyak murid, terutama dari kawasan Melayu Indonesia. Beberapa tahun kemudian Mbah Soleh kembali ke Semarang karena ingin berkhidmat kepada tanah airnya. Beliau kemudian mendirikan pesantren di kawasan Darat, Semarang, dan karenanya beliau dikenal sebagai Kiai Soleh Darat. Kepada murid-muridnya, Mbah Soleh Darat selalu menganjurkan agar mereka giat menuntut ilmu. Menurut beliau, inti Al-Quran adalah dorongan kepada umat manusia untuk menggunakan seluruh potensi akal budi dan hatinya guna memenuhi tuntutan kehidupan dunia dan akhirat. Beberapa santri seangkatannya antara lain Kiai Haji Muhammad Nawawi Banten atau Syekh Nawawi Al-Jawi dan Kiai Haji Khalil Bangkalan. Sepulang dari Mekah, Muhammad Soleh mengajar di pondok pesantren Darat milik mertuanya, Kiai Haji Murtado. Semenjak kedatangannya, pesantren itu berkembang pesat. Di pesantren inilah lahir ulama-ulama seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, sang pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mahfud Termas, yang pakar hadis dan pendiri pesantren Termas Pacitan. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Idris, pendiri pesantren Jamsaren Solo, dan Kiai Haji Sya'ban, sang ahli ilmu falak yang tersohor, Kiai Haji Bisri Syansyuri, Kiai Haji Dalhar. Salah satu muridnya yang terkenal tetapi bukan dari kalangan ulama adalah Raden Ajeng Kartini. Karena Raden Ajeng Kartini inilah Mbah Soleh Darat menjadi pelopor penerjemahan Al-Quran ke bahasa Jawa. Menurut catatan cucu Kiai Soleh Darat, R.A. Kartini pernah punya pengalaman tidak menyenangkan saat mempelajari Islam. Guru ngajinya memarahinya karena dia bertanya tentang arti sebuah ayat Al-Quran. Kemudian ketika berkunjung ke rumah pamannya, seorang Bupati Demak, R.A. Kartini menyempatkan diri mengikuti pengajian yang diberikan oleh Mbah Soleh Darat. Saat itu beliau sedang mengajarkan tafsir surat Al-Fatihah. R.A. Kartini menjadi amat tertarik dengan Mbah Soleh Darat. Dalam sebuah pertemuan, R.A. Kartini meminta agar Al-Quran diterjemahkan, karena menurutnya tidak ada gunanya membaca kitab suci yang tidak diketahui artinya. Tetapi pada waktu itu penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan Al-Quran. Mbah Soleh Darat melanggar larangan ini. Beliau pun menerjemahkan Al-Quran dengan ditulis dalam huruf Arab gundul atau pegon, sehingga tak dicurigai penjajah. Kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran ini diberi nama Kitab Faid Ar-Rahman, tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Kitab ini pula yang dihadiahkannya kepada R.A. Kartini pada saat menikah dengan R.M. Joyodiningrat, seorang Bupati Rembang. Sebagai wali Allah, Mbah Soleh Darat juga dikenal memiliki karomah. Makamnya pun menjadi tujuan ziarah banyak orang. Salah seorang wali terkenal yang suka mengunjungi makamnya adalah Gusmik atau Kiai Haji Hamim Jazuli. Meski beliau wafat di bulan Ramadan, haul Mbah Soleh Darat diperingati setiap tanggal 10 Syawal di makamnya, yakni di Kompleks Pemakaman Bergota, Semarang. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah kecintaan kita kepada Allah dan para kekasih-kekasihnya, agar tergugah hati kita untuk senantiasa meneladaninya dan makin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.